Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sini kamu tiga. Sini bertiga ke sini. Sini dekat Romo. Mulai dari yang paling kecil. Mulai dari yang dekat saya. Namanya siapa? Gebi. Ini namanya? Kaila. Sebelahnya? Hadiah. Adia. Gebi, Kaila, Adia. Hari ini gereja memperingati malaikat pelindung. Dan hari ini umat lingkungan Santa Maria Fatima merayakan misa di bulan Rosario menjadi lingkungan pertama. Referen Mazmur cocok dengan perayaan hari ini, bicara tentang malaikat. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Lalu bait pengantar Injil cocok dengan umat di lingkungan ini yang 80%-nya tentara. Nah, kan di bait pengantar Injil tadi yang dinyanyikan Frater, ini kata-katanya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Kok pas misanya di tempatnya tentara ya? Kenapa itu? Para tentara. Muliakanlah hai para hamba yang melakukan kehendaknya. Nah, di lingkungan para tentara, kita diajak untuk memaknai Maria Fatima pada perayaan para malaikat pelindung. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini so sweet istilahnya. Kenapa? Saya tadi panggil mereka karena dalam Injil Yesus bicara tentang gambaran malaikat itu dalam diri anak kecil. Yesus bawa anak kecil di depan para murid ketika mereka mempersoalkan dan mempertanyakan siapa yang terbesar. Yesus bilang apa? Lihat anak kecil ini. Siapa yang menerima mereka, menerima aku. Dan anak-anak ini punya malaikat di hadapan Bapa. Dan anak kecil selalu menjadi simbol malaikat. Makanya tadi cocok mereka tiga, karena ini tiga malaikat yang duduk di depan saat kita misa lingkungan Maria Fatima. Hubungannya bagaimana? Bapak Ibu tahu, waktu Maria Fatima itu kan sejarahnya ketika Maria menampakkan diri kepada tiga bocah di Fatima, yaitu Francesco, Jacinta, dan Lucia. Kemudian Lucia jadi suster. Semoga di antara mereka tiga ini ada yang jadi suster ya. Jadi Francesco cowok sebenarnya. Yang lainnya Lucia dan Jacinta. Nah, di antara mereka ini anggap saja tiga anak yang
Waktu itu menurut cerita tahun 1917, selama beberapa bulan berturut-turut dari bulan Mei sampai November, Bunda Maria datang bertemu 3 anak ini setiap tanggal 13. Mungkin pernah dengar saya jelaskan di gereja, kecuali bulan Agustus, karena ada sesuatu event dunia pada waktu itu. Nah, banyak pesan Bunda Maria untuk 3 bocah itu. Dan kita memaknai misa ini juga dalam diri 3 bocah ini. Tidak ada Francisco, tidak ada Lucia, tidak ada Jacinta. Tapi ada Gabriel, Kayla, dan Agia. Kayak merek mobil aja ya. Dan Gabriel itu apa? Kalau bicara malaikat, Gabriel adalah malaikat pertama yang pergi bertemu dengan Maria. Waktu Maria menerima kabar dari Tuhan, yang bawa itu malaikat Gabriel. Nah, dalam kisah selanjutnya, malaikat itu berperan penting dalam menyelamatkan Yesus. Ya, biar mereka pulang duduk dulu. Intinya untuk kita, malam hari ini memang Tuhan menunjukkan kepada kita kebenaran dari kata-kata Yesus. Jangan pernah tidak menghargai anak kecil, karena mereka adalah simbol konkret dari kehadiran malaikat Tuhan. Mereka punya malaikat di surga. Makanya kepada anak-anak mesdinar saya bilang, kalau kamu jadi mesdinar, kamu itu malaikat Tuhan yang nyata dalam misa. Kembali ya. Harus ada yang jadi suster nanti ya. Ya, pergi duduk. Sudah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita melihat peran malaikat di dalam diri, hidup, dan perjuangan kita. Penting karena Bapak Ibu, Tuhan berjanji untuk mengirim malaikat menyertai setiap orang dalam perjalanan hidupnya. Sampai-sampai ada lagu yang apa itu? Kirim aku malaikatmu itu. Ini yang biasa karaoke pasti tahu. Kirim aku malaikatmu. Nah, itu orang lagu profan saja percaya pentingnya malaikat. Dan dalam Injil, dalam kitab suci hari ini di kitab Keluaran, Tuhan berbicara, malaikatku akan berjalan di depanmu. Nanti, siapa yang ada bawa buku doa sumber kekuatan? Ada yang punya di rumah. Lihat halaman 70, doa kepada malaikat pelindung. Saya tiap hari baca doa itu. Saya ya, Romo saja misa terus, tiap hari baca doa itu. Kenapa? Setiap hari kita pasti berjalan keluar rumah. Dan ketika kita berjalan, kita tidak tahu jalan kita aman atau tidak. Apalagi jalan di Lombok ya. Tadi kepada tamu dari Jogja saya bilang, jangan heran kalau di Lombok kamu menemukan kenyataan di jalan amburadul. Kadang-kadang lampu motor rating kiri, orangnya belok kanan. Di traffic light, walaupun lampu merah, kadang orang tetap terobos, walau tidak pakai helm. Itulah Lombok. Artinya, kita boleh berjaga-jaga untuk aman di jalan, tapi belum tentu orang lain aman. Tapi dengan malaikat ini kita dibantu untuk orang pun dikondisikan supaya kita aman. Tapi percaya enggak? Iya. Tadi saya ceritakan satu orang Manggarai di Jembrana, tugasnya pergi tagi-tagi itu, dia kerja di penagihan. Bertemu dengan orang yang macam-macam tipenya, ada yang gampang bayar, ada yang susah bayar. Pokoknya mereka yang kerja di bagian cicil-cicil itu pasti tahu. Ya, satu kali dia paksa jalan dalam kondisi dia capek dan ngantuk. Dia tetap jalan. Herannya ketika di jalan dia tertidur, dia tetap bawa motor. Dan orang lihat. Lalu kemudian orang panggil, Pak. Kaget dia, kenapa? Bapak kok bawa motor dalam kondisi tidak tertidur? Baru dia kaget. Lalu ya dia bilang, waktu itu ketika saya berkhotbah tentang malaikat pelindung ini, baru dia paham, Romo ternyata benar, saya pernah mengalami itu. Jadi itulah kenapa Tuhan itu mengirimkan kita malaikat pelindung. Setiap orang punya malaikat pelindung. Yang jadi masalah, setiap orang sadar nggak malaikat pelindung itu ada untuk menjaga. Nah itulah maksudnya malam ini kita disadarkan, jangan lupa minta kepada malaikat pelindung untuk seluruh perjalanan hidup kita. Di situ nanti doanya bagus.
Kalau ada bahaya di depan saya, tolong belokkan saya ke jalan lain yang menurut Tuhan itu menyelamatkan saya. Gitu doanya. Kalau saya pingin jatuh ke dalam dosa, tolong arahkan saya ke jalan. Bagus. Jadi dia itu seperti mengantisipasi untuk kita tidak terjebak dalam bahaya yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, kembali ke Maria dan Yusuf menjaga Yesus karena dituntun oleh malaikat. Kita ingat dalam cerita ketika ada dalam bahaya ancaman Herodes ini Yesus, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi untuk lari ke Mesir. Ketika Herodes mati lalu datang lagi dalam mimpi, kamu kembali ke Israel. Peran malaikat. Tapi kalau di daerah kami di Manggarai, bahaya juga peran malaikat ini karena banyak orang minta malaikat datang untuk kasih nomor togel. Tapi tentara-tentara saya tahu banyak juga yang isi-isi gitu toh. Soalnya di negara juga saya tinggal sebagai tetangganya para tentara itu di batalion. Seru juga kalau mereka sudah mulai bicara mimpi dan nomor-nomor itu. Tapi kembali ke penting untuk kita menyadari malaikat itu penting untuk kita. Bunda Maria pun jadi hebat karena peran malaikat. Malaikat Gabriel yang memberi kabar, malaikat Tuhan yang kemudian menjaga dan memelihara mereka. Dan bahkan kalau kita sudah bicara 3 malaikat agung, punya peran tersendiri. Sebenarnya sebelum peringatan para malaikat pelindung ini ada namanya pesta 3 malaikat agung. Biasanya setiap tanggal 29. Dan di situ juga di dalam buku doa yang saya bilang tadi itu nomor 71-nya itu ada doa kepada malaikat Mikael dan Rafael. Mikael itu pembunuh iblis, orang-orang santet dan setan. Nah, tinggal di Lombok pasti banyak santetnya kan? Taruh itu malaikat Mikael di depan. Dia punya tombak tersendiri. Dan dia memang tugas untuk berperang sebagai panglima Tuhan untuk berperang melawan iblis, setan dan kuasa kegelapan dunia. Malaikat Mikael. Saya punya kalung ini bagian belakangnya saya taruh malaikat Mikael biar orang yang mau bermaksud jahat dari belakang kau lawan dulu malaikat Mikaelnya. Saya punya dompet juga selalu saya taruh itu ada doanya. Rafael itu pelindung perjalanan. Kalau kemana-mana minta di malaikat Rafael. Bahkan untuk orang yang sulit dan susah cari jodoh mintanya ke malaikat Rafael. Karena dia pelindung para pencari jodoh. Pasti tidak percaya. Siapa yang belum? Para tentara itu banyak toh. Lalu ada malaikat Gabriel. Gabriel itu pembawa kabar gembira. Ketika kita sedih, loyo, galau, gabut, minta ini malaikat Gabriel. Kenapa kemudian kita ada Angelus setiap jam 6 dan jam 12 itu mengingatkan kita jangan terlalu susah dengan hidup, jangan lupa bergembira. Maka Angelus disebut doa kabar gembira dari malaikat Tuhan. Setiap 6 jam itu kita diingatkan, jangan bersedih terus, bergembira. Ada malaikat Tuhan dikirim untuk kita bergembira. Nah inilah sedikit gambaran untuk kita memahami bahwa penting untuk menyadari malaikat itu dalam hidup kita, dan penting untuk kita belajar dari Bunda Maria untuk dengar apa kata malaikat, dan itulah yang membuat Maria itu suka menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima, karena dia melihat anak-anak itu seperti malaikat yang ada di dunia. Bapak Ibu punya anak kan? Jangan sampai anak Anda hanya karena korban teknologi dan era digital hilang malaikatnya. Yang sisanya jadi anak iblis, susah diatur, susah padahal mereka itu sumber rahmat. Artinya arahkan mereka juga kepada Tuhan, ke gereja, berdoa. Supaya aura malaikat tetap melekat dalam diri mereka. Setuju kan? Gaby, Kayla, dan Agia. Semoga Tuhan selalu menjaga umat lingkungan Santa Maria Fatima ini dalam doa dan penyertaan Bunda Maria, juga kehadiran para malaikat yang menyertai kita. Mengapa dan untuk apa kita berdoa rosario? Nanti kita dengar di episode selanjutnya. Paling penting, teruslah berdoa rosario. Nanti semakin sering Anda berdoa rosario, semakin Anda menemukan apa arti doa rosario untuk kita, bukan hanya pada bulan rosario. Saya sendiri selalu ada rosario di leher, dan setiap hari wajib doa rosario,
karena rasanya hampa kalau hari dilewati tanpa berdoa rosario. Toh kalau kita berdoa rosario, satu peristiwa mungkin 2 atau 3 menit. Kalau kita doanya cepat-cepat, lebih cepat lagi satu peristiwa. Tapi intinya, berdoalah rosario di bulan rosario ini, dan dekatkanlah selalu dirimu kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Maria penuh rahmat. Jangan sampai tidak kebagian rahmat Bunda Maria. Karena setiap kali kita berdoa, salam Maria penuh rahmat. Pakai rahmat yang penuh itu dalam doa untuk diberikan kepada kita. Sehingga khotbah Romo Clemens kemarin waktu misa pembuka itu benar. Maria penolong abadi. Maria penuh berkat dan rahmat. Kita jangan sia-siakan rahmat dan berkat Tuhan dalam diri Maria. Maka itu berdoa, terus berdoa bersama Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati kita. Yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depan, sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Malaikat